Oke, nabda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tahu tatawur makol dan anwa makol, jadi tatawur makol itu gimana sih makol dari qoblul Islam sampai masa kini. Gitu. Dari qoblul Islam sampai masa Islam, kemudian Umawi, Abbasi, Mamluki, Utsmani, kemudian gimana kepenulisan ketika di Mesir di tahun 1800-an sampai masanya Hidiwi Ismail, sampai masanya Ihtilal Injilizi, sampai Saurah 1919, terus berjalan sampai masa kini, ilal yaum gitu. Nah, kita menganalisa karya-karyanya ulama Mesir di situ atau penulis atau sastrawan Mesir. Nah, untuk kita tahu contoh dari karya ya, itu kita ngambil dari karyanya Mustafa Lutfi Manfaluti. Nah, di sini di Fasal Sadis ya, halaman 132 kita belajar tentang makolat wa dirosat, yaitu kita tahlil, kita analisa, kita pelajari karya-karya tulisnya ulama. Yang pertama kita ambil dari judulnya Lafadz wal Makna. Itu karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Nah, isinya seperti apa? Nah, ini dikutip dari beberapa halaman aja di sini. Contohnya di paragraf pertama kita lihat lam arofi maro'aita minal aro min qadimil adab wa hadisihi agrob min ro'a ulaikal ladina yufarikuna fi ahkamihim bainal lafdi wal ma'na wa yasifuna kullan minhum bi sifatin tahtalifu an sifatil akhar fayaqulun ma ajmala uslub hadhil qasidah walaula anna ma'aniha sakitah muradzawilah أو ما أبدأ هذه القطعة لولا أن أسلوبها قبيح مضطرب وكأنما يخيل إليهم أن اللفظ وعاء وأن المعنى سائل من السوائل يملأ ذلك الوعاء فتارة يكون خمرا وتارة يكون خلا ويكون حينما صافيا وأخرى قدرا والوعاء باق على صورته لا يتغير وما علموا أنهما متحدان ممتزجان امتزاج الشمس بشعاعها والخمر بشنوعتها بنشوتها وبنشوتها والخمر بنشوتها فكما لا يجوز أن نقول ما أجمل الشمس وأقبح شعاعها ولا ما أعذب الخمر ومر gitu ya, wa amarro pahit ya nashwatiha. Jadi gini, Mustafa Lutfi Al-Falti itu menulis judulnya Lafadz wal Makna. Beliau itu menuangkan pikiran beliau dalam suatu karya tulisan tentang lafadz dan makna. Jadi beliau itu mengkritik orang yang berpendapat bahwa lafadz itu syai'un makna syai'un akhar. Seakan lafadz itu wi'a, itu tuh wadahnya. Kemudian makna itu yang di dalamnya itu syai'un akhar lagi atau sesuatu yang mengisi wi'a tadi atau tempat. Misalkan lafadz itu gelas. Nah, bisa aja diisi khomer, bisa aja diisi khil. Nah, kalau ketika gelasnya bagus, kalau homer, misalkan homer itu enak gitu kan. Nah, itu berarti lafadznya bagus. Terus ada gelas, kemudian diisi cuka. Nah, itu nggak bagus gitu. Karena ada orang yang komen ya, kalau misalkan lagi baca tulisan, ma'ajmal uslub hadil qasidah walau anna ma'ahnya sakita muslim. Misalkan gini, qasidah ini tuh uslubnya bagus. Uslub tuh lafadz ya di sini. Tapi maknanya tuh enggak gitu loh. Nah, mana bisa kita pisahkan lafadz dan makna. Gitu. Saya kan Mustafa Film Fonti itu kayak gitu. Jadi bukan berarti lafadz itu tempat, kemudian makna itu yang ngisi dia, bukan gitu. Jadi kita nggak bisa komen seperti itu, lafadznya bagus, maknanya enggak. Karena lafadz dan makna itu satu kesatuan. Contohnya syams ya, matahari itu bagus. Nah, matahari itu satu kesatuan dengan sinarnya. Nah, sinar itu makna, matahari itu lafadz, jadi nggak bisa dipisah. Ya. Atau homer dengan aromanya gitu, itu satu kesatuan nggak bisa dipisah ya. Homer ada aromanya, aroma itu dari homer. Sama aja kayak matahari tadi dari punya sinar, sinarnya yang ada itu dari matahari kan gitu. Jadi kita nggak bisa bilang yang lafadz bagus makna tuh buruk, gak bisa. Ya, jadi harus satu kesatuan. Nah, di sini salah satu karya Mustafa Lutfi Manfaluti ya. Kita bisa baca panjang banget sampai halaman terus. Nah, sampai halaman sini 135. Jadi ada berapa halaman? Jadi sampai sini ada bayangan kan tulisannya tentang apa? Dari halaman 132 sampai 135. Ini potongan karyanya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti yang judulnya Lafadz wal Makna. Nah, setelah kita tahu potongan dari karyanya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, baru kita lihat Katibul Maqal, yaitu biografinya. Maulidnya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti itu siapa namanya? Maulidnya di mana? Di Mesir ya, Janub Masr, tahun 1293 Hijriah. Yaitu 1876 Miladiyah. Ya, jadi punya biografi namanya, kelahirannya, kemudian belajar di mana aja. Iltaqah bil Azhar. Jadi
beliau tuh belajarnya di Azhar, ya sebelumnya hafal Quran, terus belajar di Azhar. Nah, sa'atu qiraatihi wa tafawwuq farihatihi al-ibdaiyah. Jadi Mustafa Lutfi Al-Manfaluti ini sangat suka membaca ya dan suka bikin karya yang baru. Nah, kemudian beliau tuh berguru ke Syekh Muhammad Abduh. Nah, gimana sih, ada pengaruh nggak beliau sebagai muridnya Syekh Muhammad Abduh gitu. Dan kalau Rasailuhu wa maqalatuhu fi Jaridatil Muayyad. Nah, di sini karya-karya beliau yang dipost di Koran Al-Muayyad. An adabihi wa uslubi kitabatihi. Nah, di sini tentang gimana sih jenis sastra atau keindahan atau seni yang ditulis oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Nah, di sini. Jadi setiap penulis itu kan punya coraknya masing-masing gitu loh. Misalkan orang Indonesia nih, kita tahu penulis, contohnya Esma Nadia. Novel-novelnya Esma Nadia itu beda dengan novelis-novelis yang lain karena setiap penulis itu punya karakternya masing-masing gitu. Contohnya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti ini dari segi uslub ya. Di sini tanawuluhu al-ma'ani al-asriyah. Jadi maknanya itu kontemporer. Qudratuhu ala ayyardu al-khassa biqalamihi wa yusinil al-amah. Kemudian bisa diterima oleh semua kalangan. Mailuhu ila tasawwur fanni. Dan di sini selalu ada tasawwur fanni. Jadi dia mubayannya itu tamam gitu. Walida sadaqa min man qala an Manfaluti innahu yaktub biqalbihi la biqalamihi. Jadi seakan Manfaluti itu nulis itu bukan dengan kolam tapi kolab. Ya. Wa innahu yuhadis al-afidah wasudur. Dan seakan mukhotabnya itu, lawan bicaranya itu hati pembaca atau hati pendengarnya itu ya, bukan safahat wasutur, bukan apa, bukan halaman gitu loh, tapi afidah. Nah, kemudian ketika ditahlil lagi ya, di halaman 139 ketika ditahlil lagi, dirasa tahliliyahnya di sini di tasnif maqal dulu. Gimana? Ta'idu hadhil maqal minal maqalat anak dia. Karena menakutkan untuk orang-orang yang berpikiran bahwa lafadz itu makna syai'un akhar. Bisa lafadznya bagus, maknanya enggak. Nah, itu dinaket. Maka di sini eh, termasuk makalah yang nakdiyah. Nah, maudhu'nya maqal gimana? Qadiyatul lafadz wal makna. Fal manfutu liyafsil al-qaul fi maudhi'il lafadz wal makna. Simatul uslub fil maqal. Nah, di sini ada kita ngelihat lah jelas gimana maharahnya Khatib fi istimalil alfat. Beliau aja menulis kritikan orang yang berpendapat tentang lafadz wal makna gitu kan. Pembahasannya udah tentang lafadz ya, emang beliau itu bagus banget cara lafadznya. Ya. Kalau kita review lagi ya, dari paragraf pertama aja udah kerasa bagusnya. Lam arofi maro'aita kan gitu. Di situ ada lam arofi maro'aita minal aro gitu. Fi qadimil adab. Nah, itu kan udah dari awalnya dia udah bagus. Oke, kemudian kalau pembahasan di bina fanil maqal, nah ini segi seninya di mana ya. Misalkan badat muqaddimah mujazah musirah. Jadi muqaddimahnya itu simple tapi menarik gitu. Asyarat ilahamiyatil maudhu, langsung bahas tentang urgensitas judul. Kalau pembahasan lafadzul makna itu bagus dan penting dan menarik gitu. Kemudian dari cara urdul maqal, kemudian dari cara khotimahnya. Nah, kemudian misalkan yang dari urdul maqal di sini jalaul afkar. Pokoknya pokok pikirannya itu bagus untuk disampaikan dan dituangkan dalam tulisan. Terus mantiknya logis banget, ada barohin, ada bukti-bukti, ada dalil-dalil. Kemudian kalau khotimahnya gimana? Ja'at hasimah mujaza ila hadin. Pokoknya semuanya itu simple langsung ngena. Kan qalla wa dalla gitu. Wa ja'at kadzalika tatahalla bil mantiqiyah wal iqna. Jadi orang tuh baca sampai akhir tuh akhirnya puas dari pokok pikiran yang disampaikan oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Kama anna haja'at ma'a ijaziha wa iqna'iha mu'athirah wa muthirah lil mutalaqi. Nah, nanti setelah Mustafa Lutfi Al-Manfaluti kita juga ngambil punyanya Mustafa Shodiq Ar-Rafi. Ini ini karyanya juga. Jadi kayak tadi kita mentahlilnya atau dirosatnya itu dari segi dia tasdifnya apa, maksudnya gimana, simat faniyahnya gimana.